Itu tentunya kita semua mengetahui bahwa itu menjadi salah satu indikator bahwa Indonesia akan menjadi sebuah negara yang memiliki permintaan tinggi terhadap semen lainnya. Terhadap permintaan semen di Indonesia. Nah, itu menjadi salah satu faktor yang nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, tentunya kita juga tahu bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang sangat luas, yang sangat kokoh. Nah, itu akan mencerminkan semen Indonesia itu sendiri. Lalu kita tahu juga bahwa semen Indonesia menguasai 45% permintaan di luar Jawa. Nah, dibandingkan dengan di daerah Jawa, bahwa kita mengetahui di luar Jawa itu sedikit, dan itulah pertumbuhan yang akan besar nanti dilakukan oleh teman saya. Silakan Eka. Oke, kita tahu di sini bahwa semen Indonesia memiliki beberapa growth driver, salah satunya adalah yaitu dari AEC 2015 nanti yang akan menerapkan zero tarif yang akan memudahkan semen Indonesia untuk bisa mengekspor. Yang kedua adalah dari segi properti di Indonesia yang harganya semakin naik akan membuat pasar semen semakin diminati, dan juga adanya perluasan dari segi infrastruktur yang membuat pemerintah membuat suatu program berupa perencanaan pemerataan pembangunan yang akan menjadi suatu market bagi semen Indonesia. Nah, bagaimana semen Indonesia dapat mempertahankan marketnya? Yaitu kami membuat sebuah terobosan solusi, yaitu dengan membuat sebuah representative office di daerah-daerah strategis yang belum terjamah oleh semen-semen seperti di bagian di bagian daerah Maluku dan di bagian daerah Papua. Di situ kita bisa mendirikan sebuah representative office yang menjadi pusat kerjasama bagi semen Indonesia untuk memfamiliarkan masyarakat di daerah tersebut kepada semen Indonesia. Nah, di sini kita akan memfamiliarkan tanpa harus bisa membawa produk semen Indonesia ke situ. Dan ini juga bisa diterapkan di negara-negara ASEAN. Dengan berjalannya pabrik, pembangunan pabrik yang ada di sana, kita bisa mendirikan representative office dulu untuk memfamiliarkan semen Indonesia ke daerah-daerah tersebut, sehingga saat semen Indonesia masuk ke situ, orang-orang sudah mengetahui apa itu semen Indonesia dan mau untuk membeli semen Indonesia tanpa harus mempertanyakan lagi kualitasnya. Oke, next. Kita tahu bahwa saat kita tanya, apa sih yang kalian tahu tentang Singapore Airlines, Malaysian Airlines? Di sana paling akan teman-teman akan tahu, oh itu pesawat, itu airlines. But beyond that thing, kita pengen semen Indonesia menjadi representasi Indonesia. Indonesia sebuah negara besar, Indonesia mempunyai growth ekonomi paling tinggi di ASEAN. Kita ingin similarkan itu, kita asosiasikan. Semen Indonesia adalah semen dari negara yang kuat, negara yang ekonomi paling maju di ASEAN. Sehingga kedepannya, baik di Indonesia maupun secara regional, semen Indonesia bisa terima. Iya, terima kasih kuda hitam. Oke, selanjutnya kita punya tim The Glasses. Silakan tim The Glasses untuk naik ke atas panggung. Oke, selamat pagi semuanya. Saya dari tim The Glasses ingin menjelaskan tentang analisis kita. Oke, jadi di sini PT Semen Indonesia. Jadi PT Semen Indonesia merupakan perusahaan semen yang kini sedang mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Dan untuk 3 tahun ke depan, kira-kira apa saja sih growth driver yang bisa mempengaruhi PT Semen Indonesia ini? Nah, bisa kita lihat. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi yang sekarang sedang menunjukkan sinyal-sinyal positif di Indonesia maupun Asia Tenggara, menunjukkan bahwa adanya income level yang sedang mengalami kenaikan. Dan dampaknya adalah konsumsi masyarakat sendiri juga semakin meningkat, khususnya di bidang properti. Dan untuk yang selanjutnya adalah tingkat bunga bank yang kisaran sebesar 7,5% menarik para investor baik di dalam maupun di luar. Dan serta didukung dengan adanya kebijakan ASEAN Economic Community pada 2015 mendatang juga akan mensinyalir peningkatan investasi untuk infrastruktur dan pembangunan di Indonesia dan Asia Tenggara. Oke, selanjutnya dengan mengetahui growth driver tersebut, kira-kira apa saja sih strategi yang kita berikan untuk PT Semen Indonesia untuk mempertahankan kepemimpinannya di industri semen di Indonesia. Nah, di sini kita memiliki 3 poin. Yang pertama adalah mindshare, dan kita meng-highlight positioning di sini di mana PT Semen Indonesia harus memposisikan perusahaannya untuk menjadi sebagai produk yang top of mind untuk konsumennya. Dan yang selanjutnya market share dengan menganalisis 4P, yaitu produk,
marketplace, promotion dan price. Dan yang terakhir, untuk merekatkan kedua hal dari mind share dan market share tersebut, kita memerlukan hard share, yaitu dengan membina customer relationship management. Oke, dan selanjutnya bisa dilihat di sini adalah competitive advantage dari masing-masing perusahaan yang dibawahi oleh PT Semen Indonesia sendiri. Tanglong Semen memiliki kapasitas produksi 2,3 juta ton dengan keunggulan distribusi berupa pelabuhan di Vietnam Selatan dan juga sebagai pemimpin semen untuk negara tetangga, yaitu Laos dan Kamboja. Dan tiga perusahaan semen lainnya menguasai segitiga wilayah Indonesia, yaitu Sumatera, Jawa, dan Sulawesi, yang memiliki keunggulan distribusi logistik. Dan selanjutnya adalah bagaimana kita menangkap PT Semen Indonesia menangkap pertumbuhan dalam 3 tahun ke depan dengan 3 cara, yaitu push and pull strategy, di mana pushnya adalah PT Semen Indonesia bekerja sama dengan developer properti, dan pullnya adalah melekatkan brand dengan memberikan logo PT Semen Indonesia dengan mengafiliasikan logo produk sebelumnya dan membangun distribution hub dan peningkatan mutu dan kapasitas produksi. Oke, terima kasih tim The Glasses. Lancar sekali presentasinya. Komite pertandingan ini kemarin naruh timer segede gitu, salah satunya buat bikin tonton deg-degan on purpose ya, tapi kelihatannya nggak ada yang deg-degan ya pas di panggung. Lancar, luar biasa sekali. Selanjutnya kita punya tim Doa Mama. Pakai hak Doa Mama. Oke, tim Doa Mama, silakan. Digunakan lebih dari 100 juta penduduk Indonesia dan menjadi market leader dari industri semen Indonesia adalah PT Semen Indonesia yang terus bergerak maju. Akan tetapi, kita memandang bahwa di kedepannya ada banyak tantangan dan peluang yang bisa mengkhawatirkan dan sekaligus juga menjadi hal yang sangat prospektif. Maka dari itu, kami ingin memberikan solusi dengan menganalisis dari growth driver-nya. Dan tantangan tersebut pastinya setelah dianalisis dapat dipecahkan. Nah, dari sini kita bisa dilihat dari eksternalnya, kita memiliki konsumsi domestik yang sangat signifikan peningkatannya. Coba kita lihat dari grafik tersebut. Dan kemudian sebagai BUMN, Semen Indonesia dapat memiliki keoptimalan dalam ekspor dan juga memanfaatkan peluang dari AEC 2015. Selanjutnya, yang paling penting adalah kami memikirkan bahwa PT Semen Indonesia dapat memanfaatkan market yang belum dikuasai oleh orang lain atau perusahaan lain, yaitu yang berwarna biru ini, berwarna hitam ini, sehingga PT Semen Indonesia dapat memaksimalkan pendapatannya. Nah, kemudian dari segi internal, kita bisa melihat di sana ada keunggulan kapasitas produksi, efisiensi cost, distribusi, dan branch management, strategic holding, dan financial. Akan tetapi, dari banyak tersebut, yang paling penting adalah 3 ini. Yang pertama adalah kapasitas produksi. Bisa dilihat dari grafik dasarnya bahwa kapasitas produksi dari PT Semen Indonesia sudah unggul dibandingkan yang lainnya. Akan tetapi, 3 tahun kemudian belum tentu. Nah, maka dari itu, kami berpikir untuk PT Semen Indonesia melakukan peningkatan kapasitas produksi hingga lebih dari 32 juta ton semen per tahun. Dan membangun 4 grinding plant dan 8 packing plant. Saya kira hal ini bisa dilakukan karena rasio keuangan dari PT Semen Indonesia sangatlah bagus sehingga investor tertarik untuk memberi saham PT Semen Indonesia. Kemudian, hal ini merupakan efek dari hal tersebut, yaitu efisiensi cost, yaitu dengan dapat meningkatkan efisiensi hingga distribution cost sebesar 15%. Kemudian selanjutnya adalah brand equity. Dilihat dari diagram tersebut bahwa 72% semen permintaan segmen semen dikuasai oleh properti, sehingga kita harus memanfaatkan potensi ini dengan cara melakukan marketing manuver, kemudian iklan dan publikasi. Sehingga hal ini dapat meningkatkan penjualan sebesar 18% dan brand Semen Indonesia dapat dikenal di Asia Tenggara, Asia maupun Indonesia. Dan yang terakhir adalah strategic plan, yaitu dengan mendiversifikasi produk, seperti misalnya dengan menambah produk gypsum atau semen putih, dan yang terakhir adalah vertical integration dengan menambahkan jaringan retail di bawahnya. Dan hal ini dapat meningkatkan efisiensi supply chain sebesar 30%. Itulah solusi dari kami. Dan kami yakin bahwa Semen Indonesia dapat terbang tinggi seperti ini. Dan kokohnya Semen Indonesia, kokohnya kita semua. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih. Doa Mama. Yuk, terima kasih. Oke, terima kasih tim Doa Mama.
Dari tadi kita lihat banyak yang menyarankan marketing communication, ada brand management. Nah, hari ini setelah acara ini ada banyak sekali yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Kita punya Marcom Hours setelah lunch, kemudian ada brand hours dan ada juga Battle of Brands nanti di sore hari. Jadi teman-teman bisa cek program booknya, terus nanti mark mana yang mau didatengin dan langsung datang aja buat update apa sih info terupdate tentang Marcom dan brand management. Selanjutnya kita punya tim Dede Daka. Tim Dede Daka sudah siap? Oke, Dede Daka. Merah putih ya, kayak semen Indonesia nih. Silakan. Semen Indonesia memiliki visi menjadi perusahaan semen terkemuka di Indonesia dan juga Asia Tenggara. Hari ini kami Dede Daka dari Universitas Indonesia akan memberikan rekomendasi sebagai berikut. Untuk mendobrak pasar oligopoli, semen membutuhkan brand preference yang tinggi untuk melahirkan advokasi dari satu customer ke customer lainnya. Unity in Diversity adalah merupakan strategi kami untuk membantu semen Indonesia memenangkan pasar domestik dan juga regional. Fokus strategi kami untuk 3 tahun ke depan adalah menguatkan branding di pasar domestik. Kenapa? Karena Indonesia merupakan negara dengan kebutuhan semen yang tertinggi di Asia Tenggara, mencapai 55 juta ton per tahunnya. Namun, tingkat konsumsi per kapita semennya masih rendah dibandingkan dengan Asia Tenggara lainnya. MP3EI, ASEAN Economic Community 2015, UU larangan ekspor mineral mentah menjadi peluang. Namun, hati-hati, hal ini tentunya juga dilirik oleh para kompetitor. Dan bagaimana solusinya? Solusinya localized touch. Jadi di sini semen Padang akan diposisikan sebagai semen yang paling mengerti tanah Sumatera, semen Gresik sebagai semen yang paling cocok untuk tanah Jawa, dan semen Tonasa sebagai semen yang paling cocok untuk kontur tanah Indonesia Timur. Bukan hanya brandnya, program CSR juga akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungan masing-masing region. Hal ini tentunya akan didukung dengan promosi di berbagai media lokal. Untuk meningkatkan awareness dan reputasi skala nasional, kami juga akan mengedukasi konsumen bahwa ketiga brand ini sesungguhnya tergabung ke dalam sebuah brand yang sama, yaitu Semen Indonesia. Caranya dengan menggunakan logo dan packaging yang mirip. Sehingga kalau misalnya Mas Waisel ini dari Jawa mau ke Sumatera, masih tetap kenal kalau brandnya tuh sama. Hal ini tentunya akan didukung dengan media-media nasional seperti iklan televisi dan juga koran nasional. Satu hal yang ingin kami tekankan adalah setiap brand harus fokus di regionnya masing-masing. Sehingga jika ada surplus semen dari Sumatera yang ingin dikirim ke Jawa, maka brandnya harus terlebih dahulu diganti menjadi semen Gresik. Nah, untuk ekspansi pasar ke Asia Tenggara, kami juga menggunakan strategi yang sama. Di mana brand lokal yang sudah mapan akan tetap menggunakan brand asli dari negara tersebut. Misalnya Tanglong di Vietnam. Tentu tetap akan menggunakan Semen Indonesia sebagai umbrella brand dengan logo dan juga packaging yang dibuat mirip. Untuk negara yang belum ada akuisisinya maupun packing plan, maka brand Semen Indonesia yang akan digunakan. Dengan memposisikan Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam dan juga teknologi yang terdepan, maka diharapkan Indonesia menjadi pusat pasar semen di Asia Tenggara. Tentu hal ini juga dibarengi dengan perluasan packing plan dan juga jalur distribusi di negara tersebut. Dengan Unity in Diversity, strategi lokalisasi yang tetap dinaungi Semen Indonesia sebagai umbrella brand, kami percaya bahwa Semen Indonesia akan menjadi yang terdepan baik di pasar domestik maupun Asia Tenggara. Because we believe together we build a better future. Dede Daka, terima kasih. Sekarang kita punya tim Polar ya, tim Polar langsung aja. Oke, floor is yours. Tim Polar. Semen Indonesia. Dalam 3 tahun terakhir, Semen Indonesia telah berusaha keras untuk menggabungkan beberapa operating company menjadi satu perusahaan induk. Namun, dalam 3 tahun ke depan, keberadaan perekonomian global akan semakin mengalami perubahan dengan adanya AEC 2015. Selamat pagi Bapak Ibu dan terhormat. Siapkah Semen Indonesia menghadapi hal tersebut? Selamat pagi Bapak Ibu terhormat. Kami dari tim Polar Prasetya Mulia ingin memberikan beberapa insight agar Semen Indonesia mampu menghadapi persaingan global. Setelah lebih dari 100 tahun membangun Indonesia, kini sudah saatnya 3 operating company bergabung menjadi satu identitas yang akan membawanya ke dalam perekonomian global.
Persatuan ini dilakukan tanpa menghilangkan kultur dan heritage dari masing-masing operating company. Oleh karena itu, persatuan ini dilakukan tanpa menghilangkan logo dari setiap masing-masing company, melainkan menjadikan itu sebagai sub-brand. Layaknya Semen Indonesia yang tidak hanya menyatukan perusahaan tetapi juga menyatukan manusia. Tidak hanya membangun manusia tetapi juga membangun perusahaan tapi juga membangun manusia. Tidak hanya juga membangun kepuasan konsumen tetapi juga membangun human spirit. Dalam implementasinya, 50% penjualan semen Indonesia terjadi dalam pasar retail. Unified branding akan meningkatkan competitive awareness dan juga meningkatkan competitive advantage dari semen Indonesia. Keberadaan semen Indonesia sendiri akan mengepung konsumen. Kemudian, perlu diadakan juga market education di mana semen Indonesia mengkomunikasikan benefit dan advantage dari setiap produk lini semen Indonesia. Campaign ini kami bebarengi dengan nama Think Local Act Global Campaign dengan above the line and below the line activation. Untuk sektor B2B, Semen Indonesia dapat memenangkan pasar dengan menerapkan 3K. Yang pertama adalah kesempatan. Sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar di ASEAN, sektor infrastruktur dan properti Indonesia berkembang dengan sangat pesat. Buktinya saja dalam 5 tahun ke depan akan dibangun 250 gedung pencakar langit di Jakarta. Dan akan ada 40 proyek pemerintah yang bernilai lebih dari 340 triliun rupiah. Dan pasar regional juga memiliki pertumbuhan yang serupa. Yang kedua adalah kolaborasi. Dengan menjalin kolaborasi dengan Kementerian Perdagangan untuk menjalin kerjasama ekspor dengan negara lain. Dan juga dengan para kontraktor dan developer Indonesia seperti misalnya Sinarmas Land dan juga Wika yang going global. Yang ketiga adalah kompetisi. Dengan menjalin kolaborasi dengan kementerian dan BUMN terkait, pihak-pihak tersebut akan saling menguatkan sehingga dapat memenangkan kompetisi yang ada. Selain dengan menerapkan 3K tersebut, Semen Indonesia juga dapat meningkatkan riset untuk produk specialty mereka, seperti misalnya SCB dan juga Tanglong PCB 40, yang menjadikan Semen Indonesia sebagai solusi terbaik dari pertumbuhan infrastruktur regional. Demikian insight-insight dari kami, dan kami yakin dengan insight-insight tersebut, Semen Indonesia dapat memenangkan kompetisi yang ada. Ingin tahu lebih lanjut? See you in the next round. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tim Polar ya. Sekarang saya panggilkan tim Almo Gafars. Almo Gafar silakan langsung naik panggung. Oke, selamat pagi semuanya. Oke, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Muhammad Dinal Wahidi dan ini teman saya Amalia Dwi Lestari dan Maria Regina. Oke, langsung aja. Untuk growth drivernya kita memilih yang pertama adalah market size, di mana market size ini berdasarkan data yang kita punya untuk pertumbuhan ekonomi setiap kawasan, kami memperkirakan bahwa ada tingkat pertumbuhan pembangunan yang signifikan di setiap daerah. Lalu yang kedua adalah market share-nya, di mana kita akan mengetahui persentase market share kita dari market size yang ada, lalu kita akan berproduksi sesuai dengan market share yang ada dan juga untuk meluaskan market kita tentunya. Lalu yang terakhir adalah labor. Labor ini kami memperhatikan di titik performasi kinerja para pekerjanya, karena kami percaya kinerja perusahaan itu akan ditentukan dari performa dari tenaga kerjanya. Jika kita lihat dari kondisi pasar regional dan domestik, dapat kita lihat dari IMF World Economic Outlook, GDP Indonesia merupakan GDP tertinggi di ASEAN. Sementara itu diikuti oleh Malaysia dan Thailand. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa negara-negara berkembang di ASEAN itu juga memiliki potensi untuk pengembangan berkelanjutan. Nah, jika kita lihat juga dari GDP provinsi di Indonesia, Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Sulawesi juga memiliki potensi untuk berkembang, meskipun walaupun kita lihat Pulau Jawa itu memiliki penurunan dalam segi pembangunannya. Untuk pasar regionalnya sendiri, dengan adanya satu plan di Vietnam, diharapkan Semen Indonesia dapat menjaga market power mereka di Vietnam. Selain itu, Semen Indonesia juga harus mencari peluang dari segi pasar regional. Oke, jadi apa sih yang seharusnya dapat dilakukan Semen Indonesia untuk menangkap peluang pertumbuhan 3 tahun ke depan? Di sini tim kami telah mengelompokkan menjadi 3 poin. Yang pertama dari marketing. Dari sisi brand equity, Semen Indonesia cukup membranding brand yang udah ada sekarang di domestik seperti brand Semen Padang, Semen Tonasa, dan Semen Gersik untuk penjualan di pasar domestiknya. Sedangkan untuk pasar regional ya, mereka dapat menggunakan brand Tanglong
Tanglong Semen untuk yang sudah diakuisisi oleh Tanglong dan brand umbrella brand mereka yaitu Semen Indonesia sendiri. Lalu, jika kita ingat dari visi Semen Indonesia sendiri yaitu menjadi perusahaan persemenan terkemuka di Indonesia dan Asia Tenggara, dan juga jika kita ingat bahwa ASEAN memiliki tingkat peningkatan dalam GDP-nya, seharusnya Semen Indonesia dapat meningkatkan kerjasama dengan developer dan perusahaan konstruksi multinasional. Lalu dari sisi retail, di sini Semen Indonesia cukup memfokuskan dalam membuka retail untuk mempertimbangkan konsumen behavior, distribution cost, industri setempat, juga hubungan diplomatik Indonesia dengan negara yang dituju. Lalu dari sisi terakhir yaitu sisi produksi, Semen Indonesia cukup untuk fokus kepada efficiency cost dan meningkatkan kualitas juga mempertahankan mutu. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami, Almo Gafar. Selamat pagi. Terima kasih Almo Gafar. Selanjutnya saya panggil Oriza Satipa. Oriza Satipa sudah siap? Ya, silakan. Negara Indonesia pada tahun 2030 akan mendapatkan bonus demografi, di mana jumlah penduduk Indonesia akan mencapai lebih dari 300 jiwa dengan 70% berada pada usia produktif. Dengan adanya pertambahan penduduk Indonesia ini, pasar tenaga kerja Indonesia menggiurkan bagi negara maju seperti Jepang, Singapura, dan Korea Selatan. Pada tahun 2014, kuartal 1 saja, negara Jepang telah menginvestasikan sebesar 1 miliar US dollar, Korea Selatan sebesar 300 juta US dollar, dan Singapura sebesar 1,3 miliar US dollar. Sehingga 3 tahun ke depan, negara Indonesia akan melakukan pembangunan industri dan pendapatan dan konsumsi Indonesia akan meningkat. Menurut McKinsey, tahun 2030, negara Indonesia berada pada posisi ke-7 perekonomian terbesar di dunia. Untuk menghadapi hal tersebut, negara Indonesia melakukan program MP3EI. Sedangkan secara makro, pada tahun 2015, negara ASEAN akan melakukan perdagangan bebas, sehingga negara ASEAN menjadi pasar tunggal dan berbasis pasar produksi tunggal. Untuk memperlancar AEC tersebut, negara ASEAN melakukan program Master Plan, yaitu ASEAN Connectivity dengan perbaikan infrastruktur di dalam negeri dan perbaikan logistik. 40% penduduk ASEAN diduduki oleh negara Indonesia, sehingga dengan menguasai pasar Indonesia, 40% pasar ASEAN telah dikuasai. Saya akan menjelaskan tentang strategi mempertahankan kepemimpinan pasar. Ketika saya melakukan studi daerah pedesaan, saya mendapati bahwa banyak pembangunan yang dilakukan dalam skala kecil baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Namun terkendala oleh adanya keterbatasan aksesibilitas, sehingga itu kami mengusulkan adanya pendistribusian dengan menggunakan motor roda 3. Selanjutnya, pada kasus yang berbeda, ayah saya ketika ingin memperbaiki bagian dari dinding rumah, itu mendapati bahwa di pasaran ukuran semen itu terlalu besar, lebih banyak daripada kebutuhan kami. Karena itu kami menyarankan adanya ukuran semen yang lebih kecil untuk memenuhi kebutuhan seperti itu. Selanjutnya, dengan melakukan sistem reward bagi retailer yang berprestasi, dengan memperbaiki bangunan retailnya sekaligus untuk meningkatkan penjualan sekaligus sebagai sarana promosi, karena bangunan yang direnovasi itu bisa kita sertakan juga lambang dari Semen Indonesia. Kemudian juga dengan melakukan sponsorship pada pertandingan sepak bola di tingkat ASEAN, di mana sepak bola ini sebagian besar penontonnya itu adalah kaum lelaki yang juga sebagai decision maker dari produk semen, sehingga Semen Indonesia bisa meningkatkan brand awareness di pasaran ASEAN. Dan untuk menangkap peluang pertumbuhan, maka dapat dibagi dalam 2 hal, yaitu nasional dan regional. Dalam nasional, kita melakukan promosi, direct promotion and indirect promotion. Direct promotion bisa dilakukan dengan mengirim email kepada para kontraktor, dan juga bisa melakukan kerjasama dengan para kontraktor dan menjadi sponsor berbagai acara. Indirect promotion bisa dilakukan dengan cara melakukan promosi melalui media massa seperti televisi dan radio, sehingga orang yang tinggal di pelosok sekalipun bisa mendapatkan informasi tentang semen Indonesia. Oke, terima kasih Oriza Satipa. Tinggal ada 3 sisa tim terakhir. Sekarang saya panggil Cherry Blossom. Iya, Cherry Blossom, silakan.
Boleh diulang lagi nggak? Oke, selamat pagi semua. Kami Cherry Blossom. Inilah solusi kami. Tentunya untuk mendapatkan solusi kita harus melakukan analisa. Yang pertama adalah market and demand analysis. Bisa kita lihat bahwa pangsa pasar di wilayah Indonesia Timur sangat besar dan ini menjadi peluang besar untuk memperbesar di Indonesia Timur. Dan yang kedua adalah propose project di Jawa sangat tinggi. Sehingga kita harus menaikkan persentase pangsa pasar di Jawa. Dan yang kedua adalah competitor analysis. Untuk komputer analisis kita melakukan 3 perusahaan terbesar yaitu Semen Indonesia, Indosemen, dan Holcim. Dan yang menduduki posisi pertama yaitu Semen Indonesia di mana persentasenya yaitu 43,5% dan merupakan badan usaha milik negara. Dan untuk STP analisis yaitu bahwa Semen Indonesia ini memiliki pabrik di berbagai daerah dan juga telah diakuisisi dan terus melakukan pembangunan pabrik baru. Dan untuk targeting tentunya semua kalangan baik dari partai kecil maupun partai besar. Dan dari positioning, Semen Indonesia merupakan perusahaan semen terbesar di Indonesia dengan pangsa pasar sekitar 43,9%. Dan untuk solusinya yaitu distribution strategi bisa dilihat bahwa untuk semen Padang yaitu kita distribusikan ke daerah Kalimantan dan Sumatera. Untuk semen Gresik yaitu di Jawa, untuk semen Tonasa yaitu di Papua dan di Sulawesi, dan untuk semen Tanggung Semen tentunya di negara lain. Nah, untuk marketing strateginya itu dari produk, kita bisa melakukan diversifikasi produk, di mana kita melakukan penambahan misalnya untuk menciptakan produk semen putih dan lainnya, atau enggak kita dari setiap produk yang kita keluarkan, kita menambahkan logo Semen Indonesia Group yang lebih besar dan lebih jelas. Dan untuk promotion, tentunya kita melakukan promotion baik advertising, baik dari media elektronik maupun media cetak, dan juga adanya pelayanan siaga 24 jam bebas biaya, dan juga adanya membantu membangun fasilitas umum, baik dari halte dan toilet umum dan sebagainya. Dan untuk price tentunya harganya itu terjangkau oleh konsumen. Dan untuk price yaitu bisa menambah packing plan di daerah Kalimantan, terutama di daerah Kalimantan dan di daerah timur Indonesia. Dan untuk operation tentunya kita menjalin kerjasama dengan BUMN dan perusahaan swasta. Jadi kita membangun kerjasama proyek jalan tol, gendung dan sebagainya. Dan tentu saja yang terutama, Semen Indonesia ini merupakan produk Indonesia dan itu asli 100%. Kita bisa menciptakan kampanye bahwa aku cinta Indonesia dan ini 100% Indonesia. Bahwa apa? Semen Indonesia, dari Indonesia, oleh Indonesia, untuk Indonesia. Together we build a better future. Oke, terima kasih Cherry Blossom. Selanjutnya tim kedua terakhir nih. Saya memanggil Abinaya. Abinaya sudah siap? Oke, silakan Abinaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Abinaya Team. Kami ingin menunjukkan bahwa sebenarnya growth driver dari Semen Indonesia adalah yang pertama, perubahan image untuk Semen Indonesia itu brand Semen Indonesia untuk kalangan jiwa muda antara umur 24 sampai 54 tahun. Kenapa? Karena kami ingin menunjukkan bahwa sebenarnya sebagian besar penduduk yang di Indonesia itu bekerja profesional adalah jiwa muda antara 24 sampai 54 tahun. Kemudian dalam positioning pemilihan Semen Indonesia untuk dalam meningkatkan investasi, kita harus memilih negara yang memiliki kebudayaan yang sama dengan Indonesia dan juga negara yang memiliki ketidakpastian ekonomi yang rendah. Selanjutnya prioritas kita adalah dengan kita ingin dalam jangka panjang ke depan Semen Indonesia mampu membangun pabrik besar dengan laba yang diraih seperti ini. Jadi kita dalam kondisi ekonomi baik, kita akan membuktikan dengan decision tree seperti ini. Dalam kondisi ekonomi yang baik, kita ingin mencapai laba 1.562.500. Kita gunakan laba dari periode triwulan 2014 dan laba periode triwulan 2013 kami kalkulasikan, kemudian kami ingin memilih negara Filipina dan Myanmar karena adanya kesamaan budaya dengan Indonesia dan juga adanya tingkat ketidakpastian ekonomi yang rendah sehingga mampu Semen Indonesia untuk berkembang di sana. Nah, kami dilihat dari market share bahwa market share Semen Indonesia terus beranjak naik dari 2013 sampai 2014 diiringi dengan market share Semen Gresik, Tonasar, Padang dan Tanlok yang semakin merendah. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya market share Indonesia sudah semakin baik jika dilihat. Dan tahun 2015 ini menunjukkan bahwa sebenarnya market share Indonesia tinggal 16 saya bikin menaik jadi 16,5%. Dan kita harus mengedukasi kepada penjual. Penjual harus tahu semen apa yang untuk digunakan oleh pembelinya. Misalnya semen Gresik baik untuk membangun jalan raya, semen Tonasa baik untuk membangun dermaga. Jadi penjual itu harus diedukasi. Dan kita mengandalkan PT Varia Usaha untuk jalur distribusi.
Kemudian dalam kepemimpinan pasar kita menginginkan Semen Indonesia untuk menanamkan sahamnya di Singapore Exchange. Mengapa? Karena di Singapore Exchange banyak sekali investor, yakni sekitar 493,1% selain di IDX juga. Karena dengan diharapkan ketika kita sudah berhasil untuk membangun saham biasa maupun saham preferen yang masuk ke Singapore Exchange, kita harapkan semakin banyak perusahaan tertarik untuk meminta untuk membangun pabrik semen Indonesia di negaranya. Terima kasih, sekian dari Abinaya Tim. Oke, terima kasih Abinaya. Nah, selanjutnya ini nama timnya kreatif banget dan saya herannya nggak ada nama tim lain yang pakai nama yang sama nih. Saya panggilkan the winner. Silakan the winner. Selamat pagi Wow Competition. Perkenalkan kami The Winners. Konsultan akan mempresentasikan tentang semen gresik, semen Indonesia yang telah kita analisa. Ini hanya kilas balik tentang sejarah semen Indonesia, di mana di tahun 2013 semen Indonesia resmi menjadi holding company. Sebelum mengetahui strategi apa saja yang perlu kita lakukan untuk semen Indonesia, kita perlu mengetahui faktor apa aja sih yang menjadi kondisi existing sekarang. Yang pertama adalah gimana semen Indonesia harus meningkatkan kapasitas produksinya. Seperti kita lihat di Indonesia sendiri, konsumsi semen nasional selalu mengalami peningkatan. Dan yang untuk regional, ekspor sangat menjadi peluang bagi semen Indonesia. Yang kedua adalah gimana cara semen Indonesia meningkatkan ekspansi pasarnya. Seperti kita tahu, semen Indonesia belum menjadi leader di daerah Jawa dan Nusa Tenggara. Dan di situ menjadi titik fokus utama dari semen Indonesia. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah integrasi. Untuk dimana kita semen Indonesia mengkomunikasikan holding company dia sebagai holding company dari keempat brand dari semen Indonesia. Dan untuk mempertahankan posisi semen Indonesia saat ini, semen Indonesia harus tetap bisa memenuhi permintaan pasar baik di Indonesia sendiri maupun di regional Asia Tenggara. Mengapa hal ini yang perlu dilakukan oleh semen Indonesia? Karena permintaan pasar dari semen Indonesia sendiri, semen di Indonesia sendiri cenderung meningkat. Dan juga ada beberapa daerah, yaitu di Jawa dan di Nusa Tenggara, di mana semen Indonesia belum menjadi leader. Nah, bagaimana hal ini dilakukan? Yang pertama adalah semen Indonesia membangun kerjasama yang meluas dengan di Indonesia sendiri maupun di Asia Tenggara. Yang kedua adalah dengan meningkatkan kapasitas produksinya, dengan mempertimbangkan penempatan pabrik dan juga target market, kemudian meminimalisir resiko, dan kemudian melakukan pengamanan energi dan juga bagaimana menjaga keberlanjutan dari bisnis semen Indonesia sendiri. Next. Dan untuk brand strategik yang dilakukan semen Indonesia, 2 poin pertama adalah gimana mensinergikan holding semen Indonesia sebagai ibu perusahaan daripada 4 semen yang ada di bawahnya. Di mana Indonesia sendiri bukan negara-negara yang besar itu menjadi salah satu faktor penggerak di mana akan menjadi motivasi bagi internal perusahaan. Dan yang kedua, kita akan mengambil strategi jangka pendek dan jangka panjang. Di mana jangka panjang di sini ada brand strategiknya. Dan yang terakhir, kita harus membangun packing plan yang baru daerah Nusa Tenggara dan daerah timur Indonesia. Dan kami The Winners percaya strategi yang kami lakukan akan menjawab visi 2030 dari semen Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih The Winner. Ya, setelah ini kita akan mendengar sedikit general evaluation dari Dewan Juri kita. Nah, Dewan Juri sudah siap? Silakan. Yes. Selamat siang teman-teman semua. Saya Ferdi dari Mapus Consulting. Saya salah satu juri di sini. Senang banget lihat presentasi dari teman-teman, udah bagus. Kalau saya lihat secara general, teman-teman udah cukup baik dalam mensintesakan apa yang data yang sudah diberikan oleh tim untuk bisa ditampilkan di presentasi. Cuma saya mau highlight mungkin data-data yang diberikan sudah banyak. Cuman alangkah lebih baiknya jika teman-teman juga bisa aktif untuk cari data-data sekunder. Beberapa tim saya lihat juga udah cukup kreatif, udah cari data-data di luar data yang sudah diberikan, dan sempat ada juga yang buat forecasting dan mulai mengkalkulasi kira-kira ke depannya growth drivernya
seperti apa, dan kapasitas produksinya juga tadi sudah mulai dihitung juga cukup baik. Dan masalah kedua terkait presentasi, saya lihat juga sudah teman-teman sudah bagus juga, karena saya lihat sudah kreatif juga, karena beberapa tim sudah menggunakan beberapa multimedia yang cukup baik menurut saya, dan nggak monoton gitu bagi juri, karena juri juga punya keterbatasan karena kita menilai banyak, jadi mungkin presentasi yang bisa eye catching dan juga bisa kreatif bisa membantu kita untuk kita lebih mencerna presentasi yang kamu deliver, seperti itu. Tapi yang saya mau highlight di sini terkait presentasi, banyak dari tim yang karena limitasi waktu juga 3 menit, jadi terburu-buru. Jadi beberapa tim ini terburu-buru dalam menyampaikan presentasi, jadinya jurinya juga agak miss, karena kita juga harus menilai 2 aspek dari apa yang kamu ceritakan dan dari konten presentasi. Nah itu kadang-kadang dari saya itu banyak yang miss di sana, karena terlalu terburu-buru, jadi message-nya yang mau kamu sampaikan di presentasi kamu banyak yang kita juga agak kesulitan. Kira-kira seperti itu, mungkin itu improvement dari saya. Oke, terima kasih Pak Ferdi dari Max Plus Consulting. Selanjutnya ada Mas Wisely nih dari Marketeer. Terima kasih Pak Viko. Halo semuanya. Saya Wisely, kebetulan dari Marketeers. Ada beberapa muka yang familiar di sini karena suka ketemu di kampus Marketeers Club. Ada yang ikut CMC di sini? Ya, di belakang situ banyak sekali. Di atas juga. Halo. Nggak ada orangnya di atas. Oke, ini memang apa namanya? Satu kebanggaan yang pasti bisa ngejuri dalam sesi ini, karena saya tahu bahwa di kemudian hari Anda semua adalah calon CEO ya. Calon CEO, jadi sampai 30 tahun lagi mungkin calon CEO masih. Jadi calon orang-orang terkenal semuanya, dan yang pasti ini juga susah banget untuk bisa presentasi di depan, makanya tepuk tangan untuk kalian semua yang berani untuk maju di sini. Kalau saya ngelihat di penilaian saya, basically ada beberapa faktor ya, kayak misalnya masalah penilaian itu saya ngelihatnya oke, aha atau wow, yang pasti. Ada bu sama ah juga yang pasti, sama kayak penilaian kita di situ. Jadi kalau tadi ditanya siapa yang oke, oh banyak banget yang oke, tapi yang wow dikit. Enggak deng. Ada beberapa kok yang wow. Jadi yang wow itu yang kayak gimana? Yang wow itu adalah yang gampang di follow, gampang di dimengerti gitu ya, apa yang diomongin. Dari segi apa yang ada di slide dan apa yang diomongin secara lisan pada saat presentasi. Kalau secara general dari teman-teman semua memang sangat kreatif, highly kontekstual ya. Jadi ada yang berpikir strategik juga, sangat strategik, dan bisa memberikan justifikasi berdasarkan angka-angka, numbers tadi. Tapi seperti yang tadi Ferdi bilang, memang mungkin ada akan lebih baik kalau misalnya memang teman-teman bisa mencari data itu dari sumber-sumber yang lain gitu. Jadi benar-benar ngulik data gitu. Sebetulnya apa yang kita sajikan di sini, di case study ini, dan juga apa pertanyaan buat Anda semua, itu jawabannya ada di majalah Marketeers. Jadi bisa dibaca di situ. Benar ya, Viko? Benar sekali. Dan Viko yang nulis gitu. Jadi kalau misalnya dibaca majalah-majalah Marketeers yang lama-lama, itu yang setahun belakangan, 2 tahun belakangan, setelah adanya Semen Indonesia, mungkin bisa tahu jawabannya seperti apa gitu ya. Mungkin itu aja dari saya. Jadi sekali lagi selamat buat kalian yang sudah berani untuk tampil di sini, dan nanti juga pasti banyak surprise lagi, apalagi buat Anda yang masuk ke final, karena nanti ada surprise ya pastinya di final. Bakal lebih susah dibanding yang ini. Jadi itu aja. Terima kasih Viko. Oke, terima kasih Mas Wisely dari Marketeers. Nah,
Ini calon-calon CEO ya, tapi menurut saya nggak cuma CEO nih, ada calon CFO juga nih, minimal di keluarganya masing-masing nanti ya. Jadi ada CEO, ada CFO, 1 biji ini pasti. Nah, ini kita punya update dari Semen Indonesia tentang board meeting untuk 5 kontestan terpilih buat present hasil case analysisnya. Jadi nanti di meeting kita bakalan kedatangan investor asing dari private equity firm dan Board Semen Indonesia minta teman-teman siapapun yang terpilih nanti untuk present dalam bahasa Inggris. Jadi nanti materi presentasinya tolong di-convert jadi bahasa Inggris untuk siapapun nanti yang lolos ke final. Karena audiensnya akan ada, kita akan punya kedatangan 1 investor baru. Kita kan mau expand, kita mau revive brandnya, dan mereka perlu dibuatkan slide dalam bahasa Inggris supaya komunikasinya lebih mudah gitu ya. Nah, teman-teman nggak usah khawatir kalau sekarang yang masih slide-nya dalam bahasa Indonesia, nanti 5 tim terpilih akan dapat coaching session di hari Minggu, di sore hari setelah launching Wow Marketing, Wow Book yang akan diselenggarakan di pagi harinya. Jadi nanti 5 tim terpilih akan dikontak. Terus kita akan punya coaching session di Mark Plus Main Campus di 88 Building, lantai 8, itu gedung di sebelah sana. Nah, gitu. Oke, sekarang tepuk tangan dulu untuk semuanya karena sudah present, luar biasa sekali. Sekarang saya punya pengumuman yang sudah akan ditanya-tanya pastinya, nanti pengumuman yang lolos ke babak selanjutnya itu kapan. Jadi nanti akan hanya ada 16 tim saja yang bisa mengikuti sesi debat besok. Pengumumannya akan ada di pagi hari besok ya. Jadi pagi-pagi besok teman-teman datang ke sini. Untuk tim yang dari luar kota siap-siap. Oke. Ya, jadi pengumumannya besok pagi. Jadi kita teman-teman belum akan tahu siapa yang bisa debat sampai besok pagi hari. Jadi siap-siap. Nanti hanya akan ada 16 dari 24 tim yang bisa maju ke babak selanjutnya. Yang dari luar kota siap-siap bawa barangnya masing-masing ya. Terus motionnya kapan di-launch? Motionnya akan di-launch nanti jam 4 sore by email. Jadi jam 4 sore pantengin emailnya, pastikan kalau teman-teman bisa terima email, nanti kita akan kirim antara 15 sampai 20 motion. Teman-teman exercise semuanya dalam-dalam, cari data yang perlu, karena nanti case buildingnya hanya 2 menit saja di atas panggung. Oke, gitu kira-kira. Nah, setelah ini akan ada satu kegiatan, teman-teman akan dibagi ke 4 kelompok. 4 kelompok ini akan kita ajak untuk tour ke Mark Plus Main Campus. Jadi walaupun nggak menang ke babak final ya, nanti teman-teman tetap bisa ngelihat kayak apa sih Mark Plus Main Campus. Mark Plus Main Campus ini kita baru pindah ke sini kurang lebih 4 bulan yang lalu. Jadi teman-teman bisa lihat kayak apa sih marketing consultant itu bekerja. Di situ juga ada, teman-teman bisa lihat market research division kita. Ada institute, itu marketing training, ada marketeers. Nah, kayak apa sih headquartersnya marketeers nanti di sana. Oke, gitu aja. Terima kasih banyak kepada Dewan Juri. Kemudian kita, spesial untuk hari ini kita akhiri lebih cepat karena mungkin ada yang harus Jumatan. Jumatan bisa dilakukan di Masjid Kota Casablanca di lower ground. Dan setelah ini akan ada slang ya, pemutaran film slang nggak ada matinya. Jadi setelah ini kita punya slang nggak ada matinya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak dan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Ya, terima kasih Dewan Juri.